Halo semua, jumpa lagi bersama saya Inul Sitanggang. Berikut saya berikan soal-soal MPLB. Silakan bahas dengan seksama ya, dan semoga bermanfaat. 1. Setiap profesional harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan, hasil, dan dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan prinsip dasar etika profesi, yaitu keadilan nubit tanggung jawab, integritas moral, otonomi and kemanusiaan. 2. Seorang profesional harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat karena berpegang pada prinsip keadilan nubit tanggung jawab, integritas moral, otonomi and kemanusiaan. 3. Seorang sekretaris dituntut memiliki pendidikan khusus sekretaris yang tugas pokoknya A. Mengatur sumber daya perusahaan, B. Mengelola fungsi kantor, C. Mewakili pimpinan dalam berbagai kesempatan, D. Mengelola sistem penyimpanan barang atau dokumen dan distribusi barang, mengelola proses produksi perusahaan. 4. Seorang ahli logistik memiliki pendidikan khusus seperti manajemen, logistik, dan perpustakaan. Tugas pokoknya adalah mengatur sumber daya perusahaan, B. Mengelola fungsi kantor, C. Mewakili pimpinan dalam berbagai kesempatan, D. Mengelola sistem penyimpanan barang atau dokumen dan distribusi barang, mengelola proses produksi perusahaan. 5. Seorang staf ahli atau manajer sumber daya manusia harus memiliki pendidikan khusus sarjana. Teknik lebih ekonomi sin pendidikan media psikologi sains. 6. Analisis manajemen memiliki tugas pokok memberikan jasa analisis terhadap manajer perusahaan dalam usaha. A. Peningkatan proses produksi, B. Peningkatan efisiensi dan fungsi manajemen, C. Peningkatan income perusahaan, D. Kerjasama yang baik dengan pihak eksternal, peningkatan layanan perusahaan. 7. Resepsionis merupakan orang pertama yang bertugas untuk menemui calon pelanggan. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang resepsionis adalah tegas, sopan, dan ramah. Teliti. Loyal. Pemarah. 8. Pekerjaan audit dan pemeriksaan file dalam perusahaan percetakan majalah, buku, atau konten online membutuhkan peran. Resepsionis baik proofreader. Staf ahli riset operasi. D. Staf ahli atau manajer sumber daya manusia, analisis manajemen. 9. Pelayanan prima dilakukan agar suatu perusahaan A. Dapat menyusun prosedur operasional standar dalam pemasaran, B. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan atau pemerintah kepada pelanggan atau masyarakat, C. Memenuhi target penjualan produk atau jasa, D. Mengembangkan pelayanan yang lebih baik. Mengetahui kekurangan dan kelebihan dari setiap divisi. 10. Pelayanan prima merupakan upaya sebuah instansi atau usaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan yang bertujuan utama. A. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, B. Mendukung visi dan misi perusahaan, C. Membuat pelanggan puas sehingga dapat meningkatkan aspek lain, D. Meningkatkan kualitas suatu perusahaan, E. Meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dijual. 11. Pernyataan yang tidak tepat tentang pelayanan prima dari suatu perusahaan atau instansi adalah pelayanan prima. A. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggannya, B. Membantu pelanggan dalam mengambil keputusan agar membeli barang atau jasa yang ditawarkan, C. Menumbuhkan rasa percaya diri para pemasar perusahaan
D. Menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan. E. Dapat meminimalkan terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan kepada penjual atau suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 12. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari pelayanan prima adalah untuk A. Melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat, sehingga pelanggan merasa puas. B. Menciptakan suasana konsumen merasa diperhatikan dan dianggap sangat penting bagi perusahaan. C. Menciptakan pangsa pasar yang lebih baik lagi terhadap produk ataupun jasa yang dijual. D. Memuaskan pelanggan supaya tetap menggunakan produk maupun jasa perusahaan. E. Mendapatkan kolega baru perusahaan. 13. Syarat busana kerja yang baik adalah A. Mampu mencerminkan kepribadian dan profesi. D. Mampu menampilkan ciri khas seorang pekerja. C. Memiliki warna yang terang. D. Berkesan formal dan berharga mahal. E. Mampu menunjukkan kualitas perusahaan. 14. Pilihan busana resmi menurut tata cara berbusana internasional adalah A. Pantolan. B. Black t-shirt dark suit. D. Baju batik. C. Dark dress. 15. Refleksi kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain dapat diperoleh dari penampilan yang baik secara fisik dan atau non-fisik. Hal ini merupakan faktor konsep pelayanan prima. A. Attitude. B. Attention, shape, accountability. D. Ability, appearance.